Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafael Alfianur. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar untuk mereview sebuah jurnal internasional. Nah, jurnal ini saya ambil dari Science Direct eh, dengan nama jurnalnya yaitu Jurnal Neuron, eh, volume 112, edisi 5, halaman 698 sampai dengan 717. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2024 dengan judul jurnal yaitu Data Science Opportunity of Large Language Model for Neuron Science and Biomedicine. Jurnal ini ditulis oleh Danilo Bisdok dan kawan-kawan. Nah, langsung saja yaitu yang pertama permasalahan dari jurnal. Permasalahan dari jurnal ini yaitu penelitian ini mengangkat eh, serta berfokus pada deep learning, khususnya model long short term memory atau LSTM yang dapat digunakan untuk memprediksi sinyal neuron berdasarkan data multi-electrode array atau MEA. Secara spesifik, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai tantangan dalam memprediksi sinyal neuron secara akurat. Karena kompleksitas aktivitas listrik neuron dalam jaringan saraf yang direkam oleh MEA memiliki keterbatasan metode konvensional dalam menangani data spesial temporal neuron yang kompleks. Selain itu, kebutuhan akan metode yang mampu mengatasi karakteristik data neuron seperti urutan waktu dan keterkaitan antar neuron dalam jaringan menjadi permasalahan dalam penelitian jurnal ini. Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan serta menerapkan model deep learning berbasis long short term memory atau LSTM dalam memprediksi aktivitas neuron yang direkam oleh multi electrode array atau MEA. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengatasi atau mengevaluasi efektivitas dan keunggulan pendekatan LSTM dalam menangkap dinamika temporal sinyal neuron dibandingkan dengan metode konvensional, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pemodelan sinyal otak serta pengembangan teknologi dalam bidang neuron science dan biomedis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan komputasional eh, dengan berbasis deep learning untuk memprediksi aktivitas neuron dari data rekaman multi-electrode array atau MEA. Model yang digunakan adalah long short term memory atau LSTM, yaitu sebuah model arsitektur jaringan saraf yang dirancang untuk memproses data secara berurutan dan memiliki kemampuan dalam menangkap ketergantungan jangka panjang dalam sinyal neuron. Untuk prosedur utama dalam penelitian ini yaitu meliputi yang pertama pengumpulan data. Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dari hasil rekaman aktivitas neuron menggunakan teknologi MEA, di mana data ini mampu mencatat sinyal listrik dari banyak neuron secara bersamaan. Kemudian pemrosesan data. Data mentah dari MEA kemudian diolah untuk menghilangkan noise dan disusun dalam format yang telah dimasukkan ke dalam model LSTM. Yang ketiga, pelatihan model. Model LSTM selanjutnya dilatih untuk mengenali pola dalam aktivitas neuron. Parameter model dioptimalkan menggunakan algoritma pelatihan berbasis backpropagation melalui waktu atau BPTT. Yang keempat, ada evaluasi kinerja. Selanjutnya, model dievaluasi untuk menggunakan metrik kuantitatif seperti akurasi prediksi terhadap data validasi serta uji. Gunanya untuk menilai kemampuan model dalam merekonstruksi atau memprediksi aktivitas neuron. Untuk hasil penelitian sendiri, penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model deep learning, khususnya long short term memory atau LSTM,
mampu meningkatkan akurasi prediksi terhadap aktivitas neuron yang direkam dengan menggunakan multi electrode array atau MEA. Model STM ini terbukti efektif dalam menangkap hubungan jangka panjang dari sinyal neuron yang bersifat sekuensial atau kompleks. Selain itu, beberapa temuan utama pada penelitian ini yaitu antara lain ada model STM mampu merepresentasikan model secara temporal, evaluasi kuantitatif, fleksibilitas arsitektur LSTM. Nah, secara keseluruhan, hasil penelitian ini mendukung penggunaan arsitektur jaringan saraf sekuensional untuk mendekati permasalahan dalam memprediksi sistem saraf, serta membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut dalam pemodelan otak secara komputasional. Apa sih kelebihan dari penelitian ini? Nah, ada beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, penelitian ini membahas potensi penerapan large language model, di mana dalam bidang neuron science atau biomedicine eh, merupakan bidang riset mutakhir dan sangat relevan dengan AI saat ini. Yang kedua, penelitian ini menghubungkan konsep dari ilmu komputer, khususnya NLP atau Neural Language Processing dan Deep Learning dengan berbagai domain biomedis seperti genetika, neuron imaging, farmakologi, dan transkriptomic, menjadikan penelitian ini sebagai referensi yang kuat bagi pembaca dari berbagai latar belakang. Selain itu, penelitian atau jurnal ini memberikan uraian teknis yang cukup mendalam tentang bagaimana LLM bekerja. Nah, misalnya arsitektur transformers, self-attention, dan scaling laws. Namun, tetap ditulis dalam gaya yang bisa diakses oleh pembaca non-teknis. Keempat, penulis menyertakan banyak referensi terbaru atau referensi secara relevan, termasuk model-model besar seperti GPT, BERT, AlphaFold, dan PMC LLMI, di mana ini menunjukkan bahwa artikel tersebut berdiri di atas dasar ilmiah yang kuat dan terkini. Selain itu, artikel ini tidak hanya menjelaskan apa yang telah dicapai, tetapi juga memetakan peluang penelitian ke depan. Misalnya dalam bidang auto annotation, multimodal integration, serta aplikasi LLM pada biologis non-tekstual seperti ekspresi gen dan struktur protein. Nah, penelitian ini dipublikasikan secara terbuka, sehingga dapat diakses secara gratis oleh peneliti di seluruh dunia untuk mendukung prinsip keterbukaan dalam ilmu pengetahuan. Nah, selain kelebihan, penelitian ini juga ada beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu penelitian ini bersifat perspektif atau pandangan secara atau opini, sehingga tidak menyajikan hasil eksperimen orisinal atau data empiris yang secara konkret. Yang kedua, tidak ada pembahasan mendalam tentang metrik performa atau perbandingan numerik yang objektif terhadap pendekatan lain dalam konteks LLM untuk neuron science. Yang ketiga, meskipun menjadi kelebihan, cakupan yang sangat luas bisa membuat pembaca kesulitan memahami atau detail aplikasi pada bidang tertentu tanpa pengetahuan latar belakang tambahan. Penelitian ini lebih bersifat reflektif dan strategis, namun tidak banyak memberi panduan praktis atau langkah-langkah implementasi teknis untuk para peneliti yang ingin mengadopsi LLM di laboratoriumnya. Dan yang terakhir yaitu beberapa solusi yang dibahas memerlukan akses terhadap model LLM berskala besar, misalnya GPT versi 4, AlphaFold, yang tidak tersedia bebas bagi semua peneliti karena keterbatasan sumber daya komputasi serta lisensi. Nah, secara lebih ringkasnya, penelitian ini yaitu Large Language Model atau LLM merupakan kelas aset baru dalam lengkap landscape pembelajaran mesin. Di sini kami menawarkan pengantar tentang mendefinisikan properti teknik pemodelan ini. Selain itu, kami kemudian merenungkan mode investigasi baru di mana LLM ternyata dapat digunakan untuk membikai ulang pertanyaan ilmu saraf klasik
di mana ini berguna untuk memberikan jawaban baru. Kami beralasan bahwa LLM memiliki potensi untuk memperkaya kesimpulan data ilmu saraf dengan menambahkan meta informasi yang berharga seperti sentimen teks tingkat lanjut, kemudian meringkas sumber informasi yang luas untuk mengatasi kesenjangan antara komunitas ilmu saraf yang terisolasi. Selain itu, LLM memungkinkan penggabungan sumber daya informasi yang sebelumnya tidak terpikirkan yang secara relevan dengan otak. Nah, yang terakhir yaitu LLM membantu merekonvolusikan konsep kognitif, di mana yang paling berguna untuk memahami fenomena di otak dan lebih banyak lagi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu LLM atau Large Language Models menghadirkan peluang transformatif dalam bidang neuroscience dan biomedicine. Dengan kemampuannya memproses dan memahami informasi dalam skala yang besar. Selain itu, LLM mampu memperkaya, mensintesis, dan menganalisis data biologis dan neurologis yang kompleks, mulai dari teks medis, ekspresi gen, hingga sinyal otak. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa LLM berpotensi besar menjadi katalisator dalam kemajuan riset, serta aplikasi biomedis berbasis data. Selain itu, LLM sendiri mempercepat tercapainya inovasi dalam ilmu saraf, kedokteran, dan kesehatan masyarakat. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.